siang, selamat hari Sabat. Kita boleh berjumpa pada acara spesial pada hari Sabat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih kesetiaannya, kita boleh mengikuti ibadah pada hari Sabat ini. Judul daripada pembahasan saya pada hari Sabat ini adalah syarat untuk mengikuti Yesus. Sebelum kita membahas, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, melalui anakmu Yesus Kristus, kami memohon kirimkan Roh Kudus agar kami diberi hikmat pengertian sehingga kami dikuatkan dengan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mungkin saudara bertanya, apakah syarat untuk mengikuti Yesus? Untuk jelasnya, mari kita dengarkan berita firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Ada 6 ayat yang akan membawa angan-angan saudara supaya boleh mengerti apakah syarat bagi seseorang yang mengaku Kristen untuk mengikuti Yesus. Mari kita dengarkan bacaan firman Tuhan yang saya ambil dalam Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Dengan judul perikop ini, hal mengikuti Yesus. Ayat 57, Lukas 9 ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Apa jawab Yesus? Ayat 58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku, ayat selanjutnya 58, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata dalam ayat yang terakhir, ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan satu perikop dalam 6 ayat. Di dalam pembacaan satu perikop 6 ayat ini ada 3 tokoh. Yang pertama Yesus, dan yang kedua adalah ahli Taurat. Yang ketiga adalah murid-murid Yesus. Karena sesuai dengan pembahasan Alkitab di dalam Matius 8 ayat 19, bahwa orang-orang yang menyertai Yesus ada ahli Taurat dan disertai murid-murid Yesus yang pergi menemani Yesus kemana saja ia berjalan, kemana saja ia pergi. Saudara, mari kita dengarkan pembahasan pertama. Pembahasan ini kita bahagi dalam 3 bagian. Ayat 57 dan 58 bagian pertama,
bahagian kedua 59 dan 60, bahagian ketiga 61 dan 62. Karena ada 3 tokoh di dalam pembahasan ini. Mari kita mulai. Karena judulnya adalah hal mengikuti Yesus. Sesuai dengan judul saya tadi, apa syarat untuk mengikuti Yesus? Mari kita dengarkan penjelasan firman Tuhan. Mulai ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku mau mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Ayat 58, jawaban Yesus sangat tidak diharapkan oleh orang yang memohon, yaitu ahli Taurat yang memohon untuk mengikuti Yesus. Kata Yesus kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk menyandarkan kepalanya. Saudara, luar biasa. Negative statement, pernyataan dari Yesus. Tetapi jawaban Yesus ini hanya mau menguji ahli Taurat ini. Apakah motif dia mengikuti Yesus? Nah, saudara-saudara, apa maksud Yesus memberi jawaban bahwa serigala punya tempat, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat? Dia mau menguji apa motif yang dimaksudkan oleh ahli Taurat ini untuk mengikuti Yesus. Saudara, maksud jawaban dari Yesus kita boleh baca Lukas 9 ayat 23. Kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Jadi syarat sudah diberikan Yesus pada bahagian pertama. Ketika ahli Taurat ini menawarkan diri Yesus, I want to follow you. Tapi Yesus menjawab, setiap orang yang mau mengikuti Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Lukas 9 ayat 23. Pertanyaan, bagaimana dengan arti menyangkal dirinya? Saudara, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 875, mengatakan menyangkal diri artinya mengingkari. Menyangkal diri artinya membantah atau menolak. Jadi seseorang yang harus mengikuti Yesus, kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia harus sangkal diri, menolak segala keinginan pribadinya. Mari kita lihat penjelasan sangkal diri dari Alkitab, dari sisi Alkitab. Mari kita lihat Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33 memberikan komentar tentang bagaimana menyangkal diri. Dengarkan Lukas 14 ayat 33. Ia harus melepaskan dirinya dari segala miliknya baru bisa menjadi murid Yesus. Ini kata firman Tuhan. Jadi sangkal diri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut Alkitab sama, memiliki sama arti. Dia harus melepaskan diri. Ia harus membantah, menolak dirinya sendiri. Maaf. Jadi ada lagi satu ayat yang boleh memberikan artian bagaimana menyangkal diri. 2 Timotius 2 ayat 4. Bunyinya demikian. Seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya ia berkenan kepada komandannya. Jadi seorang prajurit, dia tidak mengingat, dia tidak mengutamakan harta, dia tidak memusingkan apa yang dia miliki,
supaya dia berkenan kepada komandannya. Nah, saudara, itu arti sangkal diri. Mari kita datang pada bahagian kedua, syarat yang kedua. Itu tadi syarat menyangkal diri. Syarat yang kedua untuk mengikuti Yesus. Mari kita lihat di dalam Galati 5 ayat 24. Alkitab mengatakan demikian. Galati 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya diri sendiri. Keinginan diri sendiri, keinginan hawa nafsu harus disalibkan. Itu artinya dia harus pikul salib. Bagi wanita mungkin keinginan mereka suka, condong untuk terlibat dalam berbelanja pakaian. Harus sangkal diri, harus pikul salib. Saudaraku, bagi seseorang yang mungkin ingin mengikuti Yesus, dia harus pikul salib. Mungkin salibnya adalah moral, mungkin salibnya adalah beban kepada keluarga. Dia harus pikul. Dan mungkin salibnya adalah hawa nafsu. Bagaimana dia harus kendalikan hawa nafsu? Dia harus pikul setiap hari. Nah, itulah penjelasan dari Yesus melalui firman Tuhan. Dikatakan untuk mengikuti Yesus. Karena banyak pengikut Yesus sudah menjadi orang Kristen. Karena Kristen artinya pengikut Yesus, tapi belum menjadi murid Yesus. Artinya belum menjadi milik Yesus. Nah, saudara-saudara, bagaimana kalau seseorang tidak mau memikul salib, menyangkal diri dan dia mau ikut Yesus, tetapi dia tidak mau sangkal diri, dia tidak mau pikul salib. Dengarkan kata Yesus dalam Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38 bunyinya demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, dikatakan jika kita tidak mau memikul salib, menyangkal diri, saudara dan saya tidak layak bagi Yesus. Saudara, you are not worthy for Jesus. Yesus berkata, pikullah salibmu, bukan salib Yesus, bukan salib orang lain. Sangkal dirimu, artinya menolak keinginan diri sendiri, mengikuti keinginan Yesus. Mari kita lanjut di ayat yang ketiga, di dalam ayat Lukas 9 ayatnya yang ke-59 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Orang yang ketiga ini, tadi orang pertama Yesus bertemu dengan ahli Taurat yang menawarkan diri untuk ikut. Sekarang orang yang ketiga, murid Yesus. Orang yang selanjutnya juga murid Yesus. Ada 3 tokoh di tempat ini. Dia berkata, aku mau mengikuti Yesus, tetapi izinkanlah aku pergi menguburkan bapakku. Saudaraku, ini adalah perkataan yang tidak benar dari seseorang yang mau mengikuti Yesus. Apakah benar kalau ayahnya sudah meninggal, dia sedang mengikuti rombongan Yesus? Tentu tidak benar. Tentu Yesus mengetahui dalam isi hatinya, kalau seandainya bapamu sedang meninggal dan mati, engkau tidak berada di rombongan ini. Itu sebabnya Yesus menjawab kepadanya bahwa biarlah orang mati menguburkan orang mati. Saudara, negatif statement yang diberikan oleh Yesus. Dapatkah orang mati menguburkan orang mati?
Saudara, ini artinya ketika seseorang dipanggil oleh Yesus, arti teologianya ketika seseorang dipanggil oleh Yesus dan dia menolak untuk tidak mengikuti Yesus atau menunda di sini memang dia tidak menolak, tapi dia menunda. Tuhan, aku mau mengikuti Engkau, tapi izinkan aku menguburkan Bapakku. Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya, semua orang yang sedang mengikuti Yesus, kalau dia mau menunda, dia sudah mati apa? Mati rohani. Karena Yesus berkata di sini, saudaraku, Yesus berkata di dalam 1 Timotius 5 ayat 8, ada contoh seorang yang masih hidup, tapi Yesus katakan dia sudah mati. Mari kita dengarkan 1 Timotius 5 ayat 8. Dikatakan, tetapi seorang janda yang hidup mewah, seorang janda yang hidup mewah sudah mati selagi ia hidup. Wah, luar biasa perkataan Yesus. Jadi ada orang yang hidup tapi kerohaniannya sudah mati. Seperti murid Yesus yang dipanggil oleh Yesus di dalam ayat yang ke-59 dan 60. Dikatakan Lukas 9 ayat 59 dan 60, dia menawarkan diri. Yesus menawarkan diri kepada seorang, kamu ikutlah aku. Tapi iya, aku mau mengikuti engkau Yesus, tapi izinkan aku menguburkan orang mati. Yesus berkata, orang yang mau mengikuti Yesus lalu menunda untuk mengikuti Yesus, sesungguhnya kerohaniannya sudah mati. Seperti janda di dalam 1 Timotius 5 ayat 8, bahwa seorang janda yang hidup dalam bermewah-mewah, sesungguhnya ia sudah mati walaupun ia sedang hidup. Nah, saudara-saudara, perkataan Yesus bahwa biarlah orang mati menguburkan orang mati, artinya seseorang yang mau mengikuti Yesus menunda untuk ikut dengan Yesus, dia sudah mati rohani. Kita datang pada bahagian yang ketiga, ayat 61 dan 62, maafkan, ayat 61 dan 62. Dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga. Saudara, ini persyaratan yang diberikan Yesus. Ketika seseorang mau mengikut Yesus dan dia menoleh ke belakang, karena kasusnya seorang murid Yesus yang ketiga ini. Yang ketiga, karena ada dua murid Yesus. Yang ketiga ini, tokoh yang ketiga ini, dikatakan di dalam ayat 61, dan seorang yang lain berkata, Tuhan, aku mau mengikuti engkau, tapi izinkan dahulu aku pamitan dengan keluargaku. Apa kata Yesus? Seorang yang mau membaca ayat terakhir 62, ketika menoleh ke belakang, Anda tidak layak bagi kerajaan surga. Artinya percuma mengikut Yesus. Sudah lama ikut Yesus, menjadi orang Kristen, tapi akhirnya tidak masuk kerajaan Allah. Saudara, apa gunanya menjadi seorang Kristen sehingga kita tidak mewarisi kerajaan Allah? Saudara, apa yang dimaksud oleh Yesus ketika menoleh ke belakang? Karena keluarga, saudara, penting. Siapa bilang tidak penting? Keluarga penting. Tetapi Yesus berkata, ketika engkau mengutamakan keluarga, menomorduakan Yesus, when you make
Jesus is the second priority. Saudara, Anda tidak layak bagi kerajaan surga. Keluarga penting, tapi mari kita utamakan Yesus dalam pekerjaan Tuhan. Ketika engkau mengutamakan Yesus, make Jesus is the first priority, you are worthy to enter the kingdom of God. Artinya ketika kita nomor satukan Yesus di dalam kehidupan kita, kita layak untuk kerajaan surga. Dan ini mau menekankan, Yesus mau menekankan kepada kita, dicatat di dalam Matius 10 ayat 37. Dicatat dalam Matius 10 ayat 37. Seseorang yang mengasihi bapaknya, ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Kata Matius 10 ayat 37. Keluarga penting, ayah ibu penting, tapi ketika kita mengutamakan ayah, keluarga, bahkan lanjut, dia katakan bahwa setiap orang yang mengasihi anaknya, laki-laki, anaknya perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudaraku, keluarga penting, tapi jangan utamakan keluarga nomor 2 Yesus. Itu sudah berhilang, karena ini manusia. Kenapa demikian? Karena nafasmu, kehidupanmu ada di tangan Yesus. When you make Jesus is the first priority in your life, you will live forever. Engkau layak bagi kerajaan surga. Ketika engkau menomorkan duakan Yesus, mengutamakan keluarga. Benar, keluarga penting, tapi Yesus berkata, Anda tidak layak bagiku. Saudara-saudara, kita sudah datang pada bahagian yang terakhir pada pasal ini. Saudara-saudara, mari kita buat satu keputusan. Make Jesus is the first priority in your life, and Jesus will say, you are worthy for the kingdom of God. Ketika kita buat Yesus sebagai skala prioritas di dalam hidup kita, maka ketika kita berdoa, COVID tidak akan pernah mengganggu. Ketika kita buat Yesus skala prioritas dalam hidup kita, Yesus menjawab segala doa dan permohonan kita. Kita tidak perlu takut. Kuasa kegelapan tidak bisa menjamah kita, karena kita adalah biji mata Tuhan. Dan Yesus berkata, jika kita membuat Yesus nomor 1 di dalam prioritas kehidupan kita, kita layak untuk kerajaan surga. Adalah doa dan harapan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berita firman-Mu di dalam Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Satu perikop ini memberikan syarat bagaimana seseorang harus mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus di dalam proses kerohanian kita. Tuhan tolong di dalam pergumulan umat-umat Tuhan, di dalam pergumulan bagi siapa saja yang mendengar berita firman Tuhan ini, di rumah, di jalan, di mana saja dia berada, lindungi mereka dari kemiskinan, lindungi mereka, hindarkan daripada kemiskinan, lindungi mereka dari penyakit sampar, COVID, dan penyakit berjangkit lainnya. Kami percaya Allah kami luar biasa, maha kuasa, maha tahu, maha adil, dan maha hadir ketika umat-umat-Mu yang mau mengikuti Engkau sudah mengetahui syarat untuk mengikuti Engkau. Maka janji firman Tuhan bahwa Ia akan Tuhan lindungi dan hindarkan dari hal-hal yang tak diinginkan, tidak akan menimpa akan umat-umat-Mu. Sempurnakan doa hamba ini. Terima kasih Tuhan,
sudah menyelesaikan satu sesi khotbah syarat untuk mengikuti Yesus. Kami akhiri hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat, penebus, pelepas dosa kami. Amin.